Shalom semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di ibadah gabungan Komisi Remaja dan Komisi Pemuda GKI Camar tanggal 30 Agustus 2020 dengan tema Dapat Dipercayai. Tema ini ingin mengajarkan kita bahwa dapat dipercayai merupakan dasar kesuksesan bagi hidup seseorang. Walaupun dapat dipercayai bukanlah hal yang mudah, tapi kita di sini mau sama-sama belajar agar dapat dipercayai dalam kehidupan pertemanan, keluarga, dan kehidupan sosial lainnya. Nanti lebih jelasnya akan dipaparkan oleh pembawa firman kita hari ini, yaitu Marcelo Odang. Nah, sebelum kita mau mulai ibadah kita hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Minggu Hari Yang Mulia dari KJ 21. Teman-teman, marilah kita tabiskan ibadah kita dengan mengaku bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan beserta saudara. Dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang kita menyakiti hati dan perasaan orang-orang di sekitar kita melalui perkataan dan perbuatan kita. Dengan melakukan hal ini, tanpa disadari, kita pun juga telah menyakiti hati Tuhan pula. Nah, teman-teman, saya mengajak kita semua untuk merendahkan diri dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kiranya Tuhan pun juga dapat mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Teman-teman, marilah kita berdoa secara pribadi terlebih dahulu, kemudian akan ditutup dengan doa bersama. Marilah kita menundukkan kepala dan berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu dan juga Maha Pengampun. Engkau mengetahui segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Ya Bapa, ampuni kami jika kami masih seringkali menyakiti hati Engkau. Kami masih sering terikat dengan dosa-dosa lama kami. Kami pun juga masih sering
terbelenggu dengan kesenangan-kesenangan kami. Kami di sini membawa hati yang ingin diperbaharui oleh Engkau. Kami rindu menjadi pribadi yang diubahkan oleh Engkau ya Tuhan. Ya Bapa, tuntun kami menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak-Mu, agar kami pun juga menjadi layak di hadapan-Mu. Kami serahkan doa yang tidak sempurna ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti.
Setelah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, marilah kita maafkan satu sama lain dengan memberikan salam damai kepada orang-orang di sekitar kita. Berhubung ini adalah ibadah online, jadi marilah kita memberikan salam damai kepada anggota keluarga kita ataupun orang-orang sekitar kita terlebih dahulu. Salam damai teman-teman. Kita akan masuki inti dari ibadah kita hari ini, yaitu mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pembawa firman kita hari ini, yaitu Marcelo Odang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan sama-sama menyanyikan lagu Ku Mau Sepertimu Yesus. Bagaikan bejana
Teman-teman, sebentar kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Sang Sumber Kasih, kami bersyukur ya Tuhan, karena pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah online pada saat ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca, mendengarkan, dan juga merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Engkau beri hikmat, agar kami boleh mengerti dan juga boleh dikuatkan untuk menerapkan firman yang akan kami dengarkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 20 ayat 35 sampai 43. 1 Samuel pasal 20 ayat 35 sampai 43. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil, sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, "Larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan." Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan dari belakang budak itu, katanya, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Kemudian berserulah Yonatan dari belakang budak itu, "Ayo, cepat, jangan berdiri saja." Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, "Pergilah, bawalah ke kota." Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu, bangunlah Daud dan pergi. Dan Yonatan pun pulang ke kota. Shalom teman-teman remaja pemuda GKI Camar, apa kabar semuanya? Semoga kita semua sehat-sehat selalu dan semoga kita bisa terus semangat ya untuk jalanin kegiatan kita sehari-hari. Teman-teman, kalian pasti tahu kan yang namanya layang-layang atau layangan? Ya tergantung kalian lah mau nyebutnya gimana di tempat kalian. Layang-layang atau layangan, atau mungkin punya nama lain. Layangan sendiri adalah mainan tradisional yang mungkin sebagian dari kita pernah mainkan atau bahkan pernah buat layangan kita sendiri mungkin. Teman-teman juga pasti tahu ya, kalau kita mau menerbangkan layangan, kita butuh sesuatu yang sangat penting yang namanya benang. Nah, mengapa penting teman-teman? Karena benang berfungsi agar layangan bisa dikendalikan saat sudah terbang di langit dan juga menjaga agar layangan tidak hilang terhempas oleh angin. Nah, peran benang menjadi penting karena jika benang tidak ada, ya kita tidak dapat menerbangkan dan mengendalikan layangan tersebut, teman-teman. Dan jika benang pada layangan tersebut putus, kemungkinan besar layangan yang kita terbangkan akan hilang terbawa angin. Yang kalau anak-anak dulu bilangnya layangan telap. Dan pasti dikejar-kejar tuh sambil rebutan ya teman-teman. Karena saya juga ngalamin, saya juga ngerasain. Dan itu seru sih memang. Nah teman-teman, tema kita pada minggu ini yang adalah dapat dipercayai membuat saya teringat tentang sebuah layangan dan juga benangnya yang sudah kita bahas barusan. Mengapa demikian? Karena saat kita ingin menjadi seseorang yang dapat dipercayai,
ternyata kita juga butuh sebuah benang yang dapat menghubungkan dan menjaga relasi saling percaya antara kita dengan orang lain. Sama halnya seperti saat menerbangkan layangan, dan benang itu disebut kepercayaan atau trust. Namun, nyatanya kepercayaan atau trust yang merupakan benang penghubung kita di dalam sebuah relasi ini adalah sesuatu yang tidak mudah untuk dibangun dan tidak mudah untuk dijaga. Contohnya saja, benang layangan yang terlebih dahulu harus diikat dengan kencang di rangka layangan jika ingin dipakai untuk menerbangkan layangan tersebut. Jika tidak diikat, pasti layangannya tidak bisa terbang, teman-teman. Dan juga benang tersebut harus ditarik ulur agar layangan bisa dikendalikan. Belum lagi, benang yang ditarik ulur tersebut harus digulung agar tidak kusut. Dan benang pun harus dijaga agar tidak putus karena tersangkut pohon atau karena benang layangan lain misalnya. Misalnya kita sedang ngadu layangan dan lain-lain, kan itu benang harus kita jaga ya teman-teman, agar benang kita tidak putus. Menjaga benang agar tidak putus juga adalah tugas yang sangat penting. Karena nyatanya jika benang pada layangan putus, layangan akan hilang terbawa angin. Bahkan biarpun layangan tersebut tidak hilang dan benangnya mungkin dapat disambung dengan mengikatnya, tapi benang tidak akan sama lagi bentuknya seperti semula. Pasti benang tersebut akan punya bekas ikatan yang pada dasarnya tidak mungkin sama lagi dengan benang sebelumnya yang tanpa ada bekas ikatan, teman-teman. Sama halnya di dalam membangun dan menjaga kepercayaan di dalam suatu relasi. Saat benang kepercayaan di antara kita dengan orang lain putus, kepercayaan di dalam relasi juga tidak akan sama lagi bentuknya. Dan yang terburuk adalah perginya orang lain tersebut dari hidup kita karena kepercayaan di antara kita dengan orang lain tersebut telah putus. Dari ilustrasi barusan dapat dilihat ya bahwa menjadi orang yang dapat dipercaya bukanlah sesuatu hal yang mudah. Karena dalam membangun sebuah kepercayaan nyatanya butuh bukti, teman-teman. Bukti bahwa kita adalah orang yang dapat dipercaya. Bukti tersebut misalnya ditunjukkan dari memasang benang, menarik ulur benang, menggulung benang, dan juga menjaga benang agar tidak putus seperti yang kita lakukan pada layangan, teman-teman. Nah, teman-teman, di dalam bacaan kita 1 Samuel 20 ayat 35 sampai 43, kita mau belajar nih tentang pentingnya sebuah bukti dalam membangun kepercayaan dari sosok Yonatan. Di dalam kisah tersebut mungkin kita sudah tahu ya bahwa Raja Saul yang adalah ayah dari Yonatan ingin membunuh Daud karena dia merasa iri pada Daud yang dipuji melebihi dirinya, karena memang saat itu Daud sedang terkenal-terkenalnya karena berbagai pencapaiannya dalam melawan orang Filistin, teman-teman. Yang salah satunya adalah saat Daud mengalahkan Goliat, yang prajurit besar itu, teman-teman, yang kita sering lihat di sekolah minggu. Dan bahkan, teman-teman, Saul sudah sempat mengincar Daud dengan tombaknya, namun gagal. Ternyata selain melakukan berbagai cara untuk membunuh Daud, Saul juga mengajak Yonatan untuk bekerja sama membunuh Daud. Namun ternyata Yonatan menolaknya dan justru rela hampir dibunuh oleh Saul yang adalah ayahnya sendiri demi menolong Daud, sahabatnya, untuk melarikan diri. Di dalam bacaan kita hari ini dapat dilihat bahwa Yonatan memberikan kode atau sandi kepada Daud tentang apakah dia harus lari atau bisa menetap di sana, sementara Yonatan
bernegosiasi dengan Saul, teman-teman. Dan sayangnya ternyata negosiasi tersebut gagal. Bahkan Yonatan hampir terbunuh dengan tombak yang dilemparkan oleh Saul. Pada akhirnya pun Yonatan terpaksa mengirimkan kodenya pada ayat 37, teman-teman, yang berbunyi, "Bukankah anak panah itu lebih ke sana?" Yang artinya Daud harus lari. Dan akhirnya mereka pun harus berpisah. Teman-teman, melalui kisah barusan, kita dapat melihat sosok Yonatan yang dengan segenap dirinya mau berkorban untuk keselamatan sahabatnya Daud. Sungguh mengagumkan, karena melalui kisah ini pun saya melihat bahwa di dalam menghadirkan dan menjaga suatu kepercayaan dalam relasi, terdapat 3 faktor penting yang diajarkan dari kisah Yonatan kepada kita sebagai bukti bahwa dia adalah orang yang dapat dipercayai. Lalu 3 faktor itu apa aja sih, teman-teman? Nah, faktor yang pertama adalah kejujuran. Faktor ini ditunjukkan oleh Yonatan dalam tindakannya saat memberitahukan setiap rencana jahat Saul kepada Daud. Tidak hanya itu saja, teman-teman. Kejujuran Yonatan juga dapat dilihat pada saat kita berpikir. Nah, coba deh teman-teman pikirin ya. Sebenarnya, jika Yonatan membiarkan Daud dibunuh, pastilah hal itu bisa jadi keuntungan besar dong buat dirinya yang adalah anak raja. Karena kemungkinan dia menjadi raja penerus Saul akan lebih terbuka lebar jika Daud mati. Namun, dia justru lebih memilih untuk membantu sahabatnya kabur dari maut. Dan faktor yang kedua adalah kesetiaan, teman-teman. Faktor ini dapat dilihat dalam perbuatan Yonatan yang terus setia membela ketidakbersalahan Daud di depan Saul, yang pada akhirnya membuat dirinya justru hampir terbunuh karena hampir saja terkena tombak yang dilemparkan oleh Saul untuk membunuhnya. Kesetiaan Yonatan pun dia tunjukkan dengan tidak melanggar janji dan sumpahnya di hadapan Tuhan Allah Israel untuk membantu Daud agar dia tidak mati, teman-teman. Dan faktor ketiga yang juga menjadi dasar dari kedua faktor sebelumnya ialah kasih. Yang mana faktor ini dapat dilihat pada 1 Samuel 18, terutama pada ayat 1 dan 3, yang menyatakan bahwa Yonatan memang mengasihi Daud seperti jiwa dan dirinya sendiri. Dan kasih itu pun dia buktikan, teman-teman, lewat kejujuran dan kesetiaannya saat menyelamatkan Daud dari kematian. Teman-teman, dari kisah Yonatan barusan terlihat jelas ya bahwa untuk menjadi orang yang dapat dipercayai, kita butuh bukti yang harganya tidak murah. Dan bahkan nyawa pun bisa jadi taruhannya seperti apa yang Yonatan alami. Namun, Yesus pun pernah berkata dalam Yohanes 15 ayat 13 bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan nyatanya kasih tersebutlah yang juga telah dicontohkan oleh Yonatan yang rela hampir mati di tangan ayahnya Saul, dan juga Yesus yang rela mati disalib untuk menebus dosa kita manusia, teman-teman. Untuk itu, kita diajak untuk belajar dan memahami bahwa harga yang tidak murah ini adalah syarat yang mau tidak mau harus kita tanggung untuk membuktikan bahwa kita adalah orang yang dapat dipercayai. Tapi teman-teman jangan salah sangka. Bukan berarti jika kita ingin menjadi orang yang dapat dipercayai, kita harus
menderita mungkin, bukan seperti itu. Tapi poinnya adalah, jika kita ingin menjadi orang yang dapat dipercayai, kita harus siap menanggung harganya. Karena tidak mudah. Karena menjadi orang yang dapat dipercayai adalah sesuatu yang sangat berat untuk dipikul, teman-teman. Karena itu kita harus siap dengan semua harga yang harus dibayar. Seperti yang sudah dicontohkan dan terjadi oleh Yonatan dan juga Yesus. Dan jelaslah sudah, teman-teman, bahwa kepercayaan di dalam relasi pun nyatanya adalah sesuatu yang harus dijaga seperti halnya benang pada layangan. Karena saat benang tersebut putus, relasi yang telah dibangun tidak akan pernah sama dan mungkin saja menghilang dari hidup kita, teman-teman. Untuk itu, relasi dan kepercayaan tersebut pun umpamanya sebagai benang pada layangan harus dijaga dengan baik supaya tidak putus dan tidak kusut, teman-teman. Oleh karena itu, untuk menutup khotbah ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk merenungkan beberapa hal di dalam kehidupan teman-teman semua nantinya setelah mengikuti ibadah online ini. Yang pertama adalah, maukah kita selalu berlaku jujur di dalam relasi dengan sesama kita? Yang kedua, maukah kita setia di dalam relasi yang telah dibangun dalam dasar kepercayaan? Dan maukah kita mengasihi dengan sungguh orang-orang yang ada di dalam relasi, sehingga kita pun boleh jadi orang-orang yang dapat dipercayai layaknya Yonatan dan bahkan Yesus di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Jagalah relasi yang telah kita punya tersebut di dalam kasih, di dalam kejujuran dan kesetiaan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Sang Sumber Kasih, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh diajar untuk belajar menjadi orang yang dapat dipercayai. Tapi untuk menjadi orang yang dapat dipercayai, kami sadar bahwa itu adalah hal yang sangat sulit. Karena itu kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh hikmat-Mu dan kasih setia-Mu, agar hari lepas hari di dalam proses membangun kepercayaan di dalam relasi, kami perlahan dapat bertumbuh menjadi anak-anak-Mu yang dapat dipercayai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama panjatkan syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Sang Sumber Kasih, kami bersyukur atas segala penyertaan dan kebaikan yang boleh Engkau berikan pada kami hari lepas hari, Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini kami ingin naikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sudah masuk ke jenjang pendidikan baru di perguruan tinggi atau sekolah baru mereka, ya Tuhan.
Kami berdoa Tuhan, agar di dalam lingkungan dan relasi yang baru, Engkau hadir, beri hikmat, agar apapun yang teman-teman kami jalani di lingkungan baru tersebut, mereka dapat menjadi berkat buat orang lain. Dan kiranya juga apa yang mereka pelajari di tempat baru tersebut, mereka dapat pahami ya Tuhan, dan dapat pergunakan itu di masa depan nanti ya Tuhan, dengan baik. Dan Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang bergumul di dalam pekerjaan, mencari pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang beri hikmat Tuhan, agar mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan profesi mereka Tuhan, dengan bakat mereka, dengan kemampuan mereka, agar mereka dapat memaksimalkan semua talenta yang Engkau berikan kepada mereka di dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan, di dalam pekerjaan baru mereka nanti Tuhan, Engkau lingkupi Tuhan, agar di dalam relasi mereka boleh jadi berkat buat orang lain juga Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin sedang bergumul soal mencari jodoh. Kami berdoa Tuhan, agar kiranya Engkau pertemukan dengan mereka dengan orang yang boleh saling membangun Tuhan di dalam setiap kekurangan dan setiap kelebihan mereka Tuhan, agar nantinya boleh menyenangkan dan mengharumkan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga kami, papa mama, kakek nenek, adik kakak yang saat ini mungkin sedang di rumah atau sedang pergi Tuhan. Kami berdoa untuk segala sesuatu di dalam keluarga kami berdoa untuk kesehatan, kami berdoa untuk ekonomi, kami berdoa juga untuk segala persoalan yang mungkin banyak yang kami tidak ketahui Tuhan, tapi kami percaya Engkau tahu pergumulan apa yang sedang keluarga kami hadapi, dan kami percaya Engkau Sang Juru Selamat mampu membimbing dan memberi kami hikmat, sehingga kami boleh melalui cobaan dan tantangan tersebut dengan tetap mengingat Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk Indonesia, terutama Tuhan untuk dunia juga yang masih diambang new normal Tuhan, di mana COVID mungkin belum mereda, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Sang Juru Selamat juga mampu Tuhan untuk melindungi kami dari segala sakit penyakit, agar kami boleh berhikmat juga Tuhan, supaya kami tidak justru menantang penyakit-penyakit tersebut, dan kami boleh lebih bijak dalam menentukan pilihan kami di dalam masa new normal ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk pemerintah, agar Engkau beri hikmat supaya pemerintah dapat mengelola kehidupan di masyarakat dan peraturan-peraturan di masyarakat dengan lebih bijak lagi Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk GKI Camar secara keseluruhan di dalam setiap komisinya ya Tuhan, terutama di remaja dan pemuda. Kiranya Tuhan, Engkau berkati dan Engkau berhikmat Tuhan di dalam setiap talenta-talenta kami, anak-anak-Mu di dalam Gereja Kristen Indonesia Camar, supaya talenta-talenta tersebut dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Inilah syafaat kami ya Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Rekan-rekan remaja dan pemuda, nas persembahan kita terambil dari Yakobus 1 ayatnya yang ke-17 yang berbunyi demikian. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat setiap berkat dan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Mulai dari pagi sampai hari ini kami merasakan bahwa berkat Tuhan selalu baru dan selalu ada bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus untuk siang hari ini kami telah membawa persembahan kami ke hadirat-Mu. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap tangan yang memberi. Berkati juga persembahan yang kami bawa ini Tuhan Yesus, supaya berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tadi telah mendengarkan firman Tuhan mengenai karakter yang dapat dipercayai. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus memahami bahwa kekayaan, kekuasaan, dan bahkan kepandaian bukanlah tolak ukur agar kita dapat dipercayai oleh orang-orang di sekitar kita. Karena itu, marilah kita minta tuntunan Tuhan agar kita memiliki karakter yang dapat dipercayai seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama, yaitu Aku Tuhan Semesta dari PKJ 177. Aku Tuhan semesta, ceritamu
Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah keselamatan dalam Kristus Puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita telah tiba di akhir ibadah kita hari ini. Kiranya firman Tuhan yang tadi telah kita dengarkan dapat diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan juga puji-pujian yang kita naikkan dapat berkenan di hati Tuhan. Sampai jumpa di ibadah gabungan Komisi Remaja dan Komisi Pemuda GKI Camar minggu depan teman-teman, tanggal 6 September 2020. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa teman-teman.